world. You gotta spread the word. Tell her what you heard. We're gonna make a better day. All around the world. You gotta spread the word. Tell them what you heard. You know it's gonna be okay. Masih di intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Nah, kita lanjut lagi tadi Ya. pertanyaan dari Pak Yusa. Kalau nggak punya CCTV di rumah, merawat si baby, terus Anak nggak memar memang. Betul, untuk mengecek apakah ketika dirawat si babysitter itu memar-memar atau tidak, seperti apa, Mbak? Ya, tadi kan udah ada satu contoh nih. Begitu pulang, dipeluk, dipegang, jangan cuma lihat memarnya, pencet gitu Pencet kan, doanya, dipencet Mbak. tangannya, kayaknya sambil mijit gitu kan. Karena kalau dia teriak gitu kan, memang mungkin kelihatannya nggak memar, tapi di situ kelihatan apakah dia terkirir, apakah apa ada. Dan kita juga bisa lihat kejujuran kan, dia lapor nggak bahwa ke Bakret aja dia harus lapor, apalagi kalau sampai Memar. benjol, memar dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu ya, jadi kita lihat dari sisi fisiknya. Nah, yang kedua ya kita bisa lihat dari sisi perilakunya. Kita lihat anak ini kan memang ada yang pendiam, ada yang nggak pendiam. Tapi yang jelas pasti ada perubahan perilaku tuh. Perubahan apakah dia jadi takut, jadi malu, jadi nggak berani. Nah, itu orang tua harus sensitif tuh terhadap si perubahan anaknya gitu ya. Nah, terutama juga harus dilihat yang ketiga bahwa dalam setiap hari itu dia harus punya, oke, hari ini bisa apa yang bisa dia lakukan gitu. Bahwa misalnya pun bayi gitu kan, hari ini dia ngapain gitu kan, itu si mbaknya juga harus bisa bilang, oh hari ini dia tengkurap, hari ini dia dada, hari ini dia itu. Jadi bisa ada saling cerita antara harus si ada babysitter kelihatan, dengan iya. sang orang tua. Nah, kalau misalnya Mbak Karin, pernah juga nggak sih Mbak mengalami apa yang dialami Pak Yusa begitu? Dan caranya seperti apa? Kalau saya kebetulan ada CCTV. CCTV dan lagi ada temennya si Nah, babysitter ini. CCTV-nya ini si pengasuh tahu nggak? Enggak. Nggak tahu, memang dirahasiakan gitu Iya. ya. Oh, ada di spot-spot tertentu. Berarti yang ada babysitter, ada dirahasiakan. pengasuh juga, jadi bisa saling cerita-cerita gitu ya? Enggak, Pengasuh, ada maksudnya babysitter, ada ART. Oh, ada ART, Ada ART, ada jadi- babysitter. Jadi ada sistem Jadi ada. pengawasan gitu. Jadi dia Jadi mengawasi. dia tandem. Nah, misalnya nih Mbak, kayak yang namanya anak kan kita nggak tahu ya gerakannya, entah dia main, kemudian saking aktifnya dia terjatuh, gitu, kemudian memar. Nah, si babysitternya ini mungkin entah kayak agak sedih, bukan dia lengah, tapi maksudnya pas banget nggak ngelihat. Nah, itu kita sebagai orang tua menyikapinya gimana? Apa langsung percaya, apa bagaimana? Ya kita lihat dulu memarnya itu atau jatuhnya itu karena kesengajaan atau gimana. Oh, gitu. Anak ditanya juga. Ya, kan biasanya ya kalau udah bisa ditanya, kalau belum bisa ditanya, sebenarnya yang kita tanya adalah runut atau kronologis kejadiannya gimana gitu. Nah, di situ akan kelihatan apakah karena babysitter kita itu lengah, lalai dan karena itu kan tanggung jawab dia. Bahwa seharusnya ya tidak boleh terjadi seperti itu gitu. Bahwa kalau misalnya itu karena human error karena dianya, ya tolong dipertimbangkan lagi lah, sekali, dua kali lebih baik mungkin harus diganti. Tapi kalau misalnya itu karena masalah lingkungan, jadi apakah karena jalan licin, apa. Nah, ini yang harus diamankan. Makanya kita di rumah pun juga harus bisa melihat kalau kita punya anak-anak kecil, punya anak bayi apa segala macamnya, sudut-sudut, jalanan yang licin, arah tangga ditutup dan lain sebagainya, stop kontak, itu semua harus bisa diamankan. Nah, itu juga membantu karena mungkin ada ART atau babysitter yang bisa waspada terhadap itu lalu kemudian, tapi kan ada yang enggak. Nah, itu ini juga harus dibantu. Jangan sampai ketika dia lengah pun sebenarnya lebih disebabkan karena rumah kita ternyata memang tidak aman untuk anak. Berarti saling berkesinambungan begitu. Nah, kalau misalnya Mbak Karina, tipsnya nih buat pemirsa di rumah yang sudah menggunakan jasa babysitter tuh supaya aman, kita juga yang bekerja orang tua lega, itu seperti apa, Mbak? Yang pertama sih nggak sendirian di rumah, babysitter itu ada temennya, jadi dia tandem sama Asisten rumah tangga. atau siapapun juga. Kalau misalnya asisten rumahnya tangganya pulang nih, dia kan sendirian, ya datengin siapa, saudara misalnya, atau kalau misalnya saudara nggak ada di kota itu, ya palingan saya sidak gitu ya, tiba-tiba pulang jam 3, bener nggak lagi ngapain nih babysitter, lagi ngapain, lagi tidur anaknya atau gimana. Jadi memang harus tandem begitu ya. Stand up, intinya kalau ada orang. Kalau dari sisi psikolog terakhir, Mbak Sandra, pesan-pesan nih buat para orang tua mungkin ya. Pesan-pesan apalagi kalau misalnya si ART-nya ini atau mungkin si babysitternya ini agak-agak jaga gengsi. Iya. Pulang diundur-undur. Betul. Tahu gitu kita butuh gitu kan.
dia mulai jaga Iya. gengsi. Gimana tuh, Mbak Cassandra? Ya memang sekarang ini dengan kualitas manusia yang mau tidak mau saya harus sampaikan itu kan agak menurun ya. Kalau yang dulu mungkin masih punya tanggung jawab, akan datang tepat waktu. Tapi begitu sekarang yang muda-muda tuh wah udah, terus kemudian dia nggak balik gitu ya, nggak bilang, terus tahu-tahu mau keluarnya besok bilangnya malam ini. Jadi gimana gitu kan? tuh tipsnya? Ya yang paling penting itu dari awal kita harus bisa menyeleksi yang memang punya kualitas intelijensi emosional, tanggung jawab, integritas, itu yang memang yang paling maksimal itu tadi. Jadi memang dia punya riwayat yang kalau kerja tuh panjang, dan dia memang punya niat yang serius untuk bergabung bersama keluarga, bukan hanya sekedar hit and run 3 bulan menjadikan si keluar. babysitter tuh Betul. anggota keluarga. Nah, yang terakhir itu adalah memang menjadikan babysitter menjadi keluarga supaya dia juga punya tanggung jawab yang sama, dia juga punya bonding yang sama dengan anak kita, bahwa kalau ternyata dia nggak pulang gitu kan, sementara ini harus sudah mulai, dia juga bisa merasakan kesulitan tersebut, bukannya terus kemudian dia tidak mau tahu, Berlepas tangan begitu saja. tapi memang sekarang itu jadi banyak banget ya ketika mereka tidak peduli dengan kehidupan keperluan dan kebutuhan, sehingga ya memang akhirnya mau nggak mau ibunya ngalah lagi. Akhirnya menerima begitu saja bahwa ketika dia terlambat atau tidak pulang, ataupun dia mungkin ya Bu, nggak apa-apa, yang penting balik lagi Ya, lah. balik gitu lagi aja gitu, lah ya. ujungnya itu Tuh, akhirnya tapi udah nggak ada intinya harapan. Aku setuju ketika memang menjadikan seorang babysitter atau asisten rumah tangga itu anggota keluarga, itu juga mendekatkan diri kita Iya, juga. betul Jadi sekali. membuka keterbukaan juga bagi si babysitter tersebut ya. Iya. Terima kasih banyak Mbak Cassandra ngobrol-ngobrolnya di Intermezzo. Terima kasih banyak juga Mbak Karin waktunya, dan pemirsa sayang sekali nih 1 jam sudah kita menemani pemirsa di rumah, dan tetap saksikan Intermezzo di hari Senin hingga Jumat jam 10 hingga 11 siang. Untuk itu saya Muhammad Syahriza. Saya Marina Basapal, Mbak Karin, Mbak Cassandra pamit. Kita ketemu besok pemirsa ya. Tetap di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Via Sampai film. jumpa. Bye. This hit that ice cold, me shout for that white gold. This one for them hood girls, straight masterpiece. Styling, willing, live it up in the city. Good chucks and Saint Laurent, gotta kiss myself, so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a trigger and wanna retire man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band, I'm about to break it down. Girls hit hallelujah. Girls hit hallelujah. Girls hit hallelujah. Cause uptown fun, gotta give it to ya. Cause uptown fun, gotta give it to ya. Cause uptown fun, gotta give it to ya. Saturday night and in the spot. Don't believe and just watch. Don't believe and just watch.